Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, hari Jumat 22 April 2022. Firman yang tertulis di dalam kitab 2 Tesalonik 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Sekali lagi kami bacakan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Mula di bahasa Batak di dok, apalah Tuhan ta Yesus Kristus dohot debata amatta nama kaholongi hita jala bangalehon apul-apul namia totong dohot pakirimun nadenggan sian asini rohanai disido yanggo sahatna. Melalui nats ini kita mengambil topik memperoleh kemuliaan Kristus. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak kita merasa bangga jika kita mendengar orang lain berkata betapa miripnya kita dengan orang tua kita. Namun, pernahkah kita bertanya apakah orang tua kita merasa bangga memiliki anak seperti kita? Ketika Alkitab berbicara tentang memperoleh kemuliaan Kristus, Alkitab mengacu kepada pemahaman tentang kebanggaan yang timbul saat kita menampakkan ciri kemuliaan tersebut. Paulus menegaskan ucapan syukurnya kepada jemaat Tesalonika karena karya dan tindakan Allah dalam Kristus sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya sudah selayaknya jemaat membuktikan karya ini melalui ketaatan mereka terhadap pengajaran yang mereka terima dari Rasul sendiri. Agaknya inilah yang menjadi pergumulan jemaat, yaitu pengajar-pengajar palsu secara giat mencoba mengalihkan kemuliaan Kristus. Para pengajar palsu akan mendorong para pendengarnya untuk memuliakan sang pengajar dan semua perilakunya, hingga keutamaan Kristus sedikit demi sedikit akan sirna. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karya Injil yang sejati akan membawa mereka kepada perubahan hidup yang nyata. Hal itu bukan karena perbuatan mereka, melainkan anugerah Kristus semata. Anugerah ini akan menjadi penghiburan dan kekuatan dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kapan terakhir kali kita mengalami hal serupa? Ketika kesukaan dan kebiasaan kita yang buruk secara perlahan menjauhkan kita dari ibadah kepada Kristus. Pernahkah kita sampai kepada satu titik di mana kita mulai menyadari bahwa kita tidak lagi dalam perjalanan iman kita? Kristus berkata bahwa Ia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan, Yohanes 10 ayat 10b. Berarti hidup kita akan dibentuk menjadi semakin serupa dengan teladannya, Sang Anak Allah, Rom 8 ayat 29. Ketika kita menjadi percaya, kita menerima kemuliaan Allah Anak supaya kita dapat menghadirkan dan mewujudkan iman, kebenaran, dan kasih Kristus di dalam dunia. Maukah kita dipakai menjadi alat Kristus dan dibentuk menjadi makin serupa dengannya? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah firman-Mu yang telah mengajar, membimbing kami, di mana Tuhan telah memberikan kasih karunia dan menganugerahkan penghiburan kepada kami masing-masing di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, di dalam satu hari ini kami akan menyerahkan segala aktivitas kami, pikiran kami,
hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah memberkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Horas.